إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, azakumullah. Saya ingin menjelaskan tentang dua prinsip dasar dalam kita beragama yang nanti antum bisa lihat di dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, al-ibadat mabnaha 'ala asy-syar'i wal ittiba' la 'ala al-hawa wal ibtida'. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadat mabnaha 'ala asy-syar'i wal ittiba' la 'ala al-hawa wal ibtida'. Bahwa ibadah itu dibangun di atas syariat dan ittiba', tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak berbuat bid'ah. Fa innal Islam mabniyun ala aslaini. Fa innal Islam mabniyun ala aslaini. Karena sungguhnya Islam itu dibangun di atas dua prinsip. Ahaduhuma an na'budallaha wahdah la syarika lah. Yang pertama, kita beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. An na'budallaha wahda la syarika lah. Wa tsani an na'budahu bima syara'ahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la na'budahu bil ahwa'i wal bid'ah. Wa tsani an na'budahu bima syara'ahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam la na'budahu bil ahwa'i wal bid'ah. Yang kedua, prinsip Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang kedua yaitu kita beribadah dengan apa yang Allah syariatkan atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah dengan mengikuti hawa nafsu. Artinya tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan mengikuti hawa nafsu dan berbuat bid'ah. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan mengikuti hawa nafsu dan berbuat bid'ah. Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 18 dan 19, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a." Kemudian kami jadikan kamu Muhammad di atas syariat dari perkara ini, maka ikutilah dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat dari adab Allah sedikit pun juga. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 18 dan 19. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang pertama di halaman 80 dan juga ada beberapa di halaman lainnya di Majmu' Fatawa. Di dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW
di pasal yang kedua atau bab yang kedua, saya jelaskan agama Islam yang mulia ini dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan kepada Allah saja, dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan janganlah kami menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya hendaklah beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Dan juga Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Dalam surah Ali Imran di ayat 64. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya aku, yaitu Allah, maka beribadahkan kepadaku. Allah juga berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan Allah telah memerintahkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, jadi prinsip yang pertama yaitu tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan mengikuti hawa nafsu. Saya ulangi, yang kedua, prinsip yang kedua kita beragama, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Arti yang kedua ini, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Dalilnya yaitu Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kamu terima, kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang bagi kamu maka tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, surah yang ketiga ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Itulah ikuti Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang.
Di sini diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada beliau. Wajib kita mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, tapi kita wajib ittiba, mengikuti apa yang beliau bawa. Tidak boleh kita melakukan sesuatu ibadah dengan bid'ah, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 3. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kamu mengambil pelajaran. Kemudian juga hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tidak bolehnya seorang muslim melakukan perbuatan bid'ah, karena bid'ah dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang melarang perbuatan bid'ah adalah Rasulullah SAW. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan hadis ini sahih. Nabi sudah ingatkan, hadis ini yang dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Di akhir hadis itu Nabi ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Ini yang menyatakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW sangat sayang kepada umatnya. Nabi ingatkan umatnya jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan bid'ah. Nabi ingatkan agar mereka menjauhkan perkara-perkara yang baru dalam agama yang Nabi SAW tidak contohkan, karena agama Islam sudah sempurna. Maka setiap yang dilakukan oleh manusia dari agama ini atau ibadah atau apa saja yang mereka tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi Nabi gak contohkan, Nabi tidak lakukan, maka ini masuk pada perbuatan bid'ah. Kita nggak bicara masalah keduniaan. Masalah keduniaan semua mubah. Orang mau bikin loudspeaker, mau bikin mobil, pesawat, kipas angin, komputer, apa aja bebas. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi yang jadi masalah ketika orang melakukan itu dengan tujuan untuk mendapatkan ganjaran, dapat pahala atau ibadah, kembalinya kepada apa ini? Contoh, al-aslu fil ibadati al-man'u, al-aslu fil ibadati at-tauqifu. Asal dalam ibadah ada dilarang. Asal dalam ibadah kembali kepada contoh. Ketika orang melakukan perbuatan yang enggak dicontohkan oleh Nabi, berarti dia membuat sesuatu yang baru dalam agama. Diterima atau tidak? Ditolak. Dasarnya hadis Nabi. Hadis yang kelima dalam Arba'in An-Nawawi. Hadis yang kelima dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, qala Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak kami contohkan, maka perbuatan itu tertolak. Raddun ay mardud, tertolak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Nabi juga bersabda SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, tertolak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini prinsip dalam kita beragama yang harus kita pegang seumur hidup. Prinsip dalam kita beragama yang harus kita pegang seumur hidup. Karena kita ingin ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Taala. Dan dalam kita beragama ini prinsipnya dalam ibadah itu ikhlas dan ittiba. Ikhlas kita lakukan semata-mata karena Allah,
Dan tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Yang kedua, kita wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Kalau orang mengatakan dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi kecintaan itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan ittiba, dengan dia mengikuti Rasulullah SAW. Karena contoh kita, teladan kita, panutan kita, qudwah kita adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Rasulullah ada contoh teladan yang baik bagi kalian. Yang kita ikut dari seluruh manusia satu orang. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang wajib kita ikut satu orang. Bukan ulama, bukan ustadz, bukan imam, bukan masyayikh, bukan. Satu orang ini yang wajib kita ikut. Kita nggak akan ditanya oleh Allah kenapa kita menyalahi orang banyak, tidak. Tapi kita akan ditanya oleh Allah kenapa kita menyalahi satu orang ini, yaitu Rasulullah SAW. Maka kita akan ditanya oleh Allah ketika dikubur oleh dua malaikat tentang siapa? Man nabiyuka. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa nabimu? Maksudnya bukan sekedar menghafal tentang nama nabi, binnya, orang tuanya, kakeknya, bukan. Tapi bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan kita nggak akan bergeser dari kiamat nanti sampai kita tanyakan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kata Imam Al-Muqayyim dalam muqaddimahnya Zadul Ma'ad, dia mengatakan, "Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtul mursalin." Itu nas ayat. Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah. Yang kedua, wa madza ajabtul mursalin, dan bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul. Yang pertama berkaitan bagaimana kalian beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah atau tidak, kalian berbuat syirik atau tidak. Yang kedua pertanyaan, bagaimana kalian ittiba enggak kepada Rasulullah SAW. Karena kewajiban kita sebagai umat Islam mengikuti Rasulullah SAW. Beliau diutus oleh Allah, bagaimana kita mengikuti beliau, meneladani beliau, ittiba kepada beliau, bukan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Agama sudah sempurna, nggak boleh tambah, nggak boleh kurangi. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Jadi kalau kita ikut Rasulullah SAW, nggak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Dan semua Nabi sudah jelaskan. Dan dalam Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dalam keadaan agama Islam sudah sempurna. Dan Nabi sudah sampaikan semua agama ini. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini. Apa saja yang membawakan ke surga, aku sudah jelaskan, dan apa saja yang membawakan ke neraka, aku sudah jelaskan. Lengkap agama ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Islam sudah sempurna. Nggak boleh mengadakan sesuatu yang baru agama, nggak boleh berbuat bid'ah. Maka dikatakan oleh Imam Malik, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah. Kata Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang enggak ada contoh dari Rasulullah SAW, maka dia telah menuduh Rasulullah dengan khianat. Man ibtada fil islami bid'atan yara hasanatan. Barang siapa yang mengadakan suatu hal yang baru, yang bid'ah dalam agama, dianggap bid'ahnya bid'ah apa? Hasanah. Yara hasanah. Faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah. Maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW telah khianat kepada risalah. Seolah-olah agama ini belum sempurna sehingga dia menambah-nambah dalam agama ini. Ini menuduh Nabi Muhammad apa?
Khianat. Berarti ada yang belum disampaikan oleh Nabi. Pada Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Terus kata Imam Malik, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah SAW, maka tidak menjadi agama juga sekarang ini. Artinya nggak boleh kita membuat sesuatu yang baru agama. Agama sudah sempurna. Apakah bentuknya sholat, bentuknya zikir, bentuknya perayaan, atau bentuknya apa saja, nggak boleh kita adakan kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ini ibadah kembalinya kepada contoh Rasulullah SAW. Ya, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.